Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Rahmadania dengan NIM 21002025. Nah, di sini saya mengambil mata kuliah yakni manajemen humas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang ketiga, yaitu berjudul tentang membangun citra lembaga. Nah, sebelumnya, membangun citra lembaga itu apa sih yang publik kenal? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita dengar kata lain KBBI, menurut Colin English Engineering Oliver pada tahun 2006, istilah citra tersebut adalah gambaran tentang sikap mental, ide yang dihasilkan seseorang yang kita dapat garis bawahi adalah kepribadian seseorang, personality yang ditunjukkan kepada siapa? Ya, kepada masyarakat, kepada publik, apalagi kepada keorganisasian. Dengan begitu, kita sebagai public relation atau sebagai citra lembaga maksudnya, itu harus mempunyai kepribadian, yang mana kepribadian itu bisa menjadi internal maupun eksternal. Dengan begitu, apabila kita melakukan kesalahan sedikit saja, maka dalam tanda kutip, apapun yang kita lakukan, walaupun itu jelek, maka kita akan dicap jelek selamanya. Maka dari itu, apapun yang kita ucap, apapun yang kita lakukan, berpikirlah, berproses, itu pun bisa dilakukan secara ratusan kali. Tidak hanya dilakukan secara spontan, akan tetapi dilakukan itu melalui proses, dan bisa itu dilakukan secara berulang kali. Tidak mudah untuk melakukan hal seperti itu, makanya itu butuh proses. Jangan hanya melemparkan perkataan-perkataan yang membuat lembaga ataupun cerita itu memburuk. Nah, istilah kata citra ini lahir dalam 3 konteks. Yang pertama, yaitu penilaian, anggapan atau pendapat orang lain. Yang ketiga, yaitu gambaran pada sesuatu. Nah, kita berpikir, dengan itu apapun yang kita lakukan, publik itu tidak bisa disalahkan. Heran gak sih? Kita yang menceritakan atau kita yang perbuat dan publik yang menerima, tetapi publik itu tidak bisa disalahkan. Nah, kenapa begitu? Karena publik itu mempunyai penilaian sendiri, gambaran sendiri, persepsi sendiri. Nah, kita sebagai citra lembaga itu hanya bisa menyalurkan, dan publiklah yang menilai, menggambarkan, serta persepsi-persepsi. Nah juga, dengan tidak sadarnya kita berkomunikasi, dan itu bisa dapat tidak mempercayai orang lain. Nah, kebanyakan padahal sekarang ini ya, banyak sekali kita dengar banyak yang dipercayai non-verbal daripada verbal. Nah, kenapa begitu? Karena verbal ini sering bermasalah. Bermasalah maksudnya itu yaitu tanpa mengatakan apapun, mengatakan sesuatu pun, kita itu bisa menjadi masalah. Nah, bisa menjadi hal-hal yang buruk. Maka dari itu, apapun yang kita buat, apapun yang kita anggapkan, lebih baik pikirkan terlebih dahulu agar tidak berdampak buruk ke depannya. Sayang sekali tidak kita
kita sudah berbuat baik, menjaga image, tetapi dengan satu kata kita berbuat hal yang tidak menyukai dari publik, maka kita akan dicap jelek. Wah, itu jelek. Nah, itu jelek. Nah, seperti yang kita tahu ya, di sini ada cerita. Nah, kita sebagai generasi Z atau generasi milenial, kan cara ngomong dengan orang dahulu sama sekarang itu kan berbeda ya. Nah, dari situ kita bawalah kepada orang tua. Seharusnya perkataan itu seharusnya tidak ditujukan kepada orang tua, akan tetapi kita itu tidak sadar dan tidak beranggapan itu hal yang buruk. Nah, kita sampaikan kepada orang tua. Nah, orang tua tersebut terus beranggapan kepada kita bahwasanya itu buruk. Anak ini buruk sekali. Perkataannya kotor sekali. Padahal kalau kita sesama teman sebaya atau teman sama besar itu hal yang sepele sekali ya kan. Seperti yang kita ketahui pada anak-anak sekarang, cara ngomongnya, cara perilakunya itu dianggap hal sepele. Tetapi kepada orang tua itu tidak hal sepele. Itu hal yang sangat serius dan bisa merusak citra anak itu sendiri gitu. Nah, maka itu orang itu menilai dari persepsi mereka masing-masing. Dengan cara kita berbicara seperti itu, mereka akan merekam. Mereka akan menyimpan. Dengan satu mulut saja, mereka akan bisa menyampaikan kepada semua orang, kepada publik. Nah, apa yang disampaikan kita ini akan tersampaikan kepada orang lain. Maksudnya, wah, anak ini tidak bagus. Wah, anak ini jelek. Padahal yang kita sampaikan itu sebenarnya tidak itu. Tapi salahnya kita salah sasaran. Nah, dari hal yang kita sampaikan tadi dapat kita simpulkan citra itu apa sih? Nah, citra yang dimaksud itu adalah citra artinya penilaian. Citra itu artinya gambaran. Citra itu artinya anggapan. Kemudian adalah citra itu bisa kita sebut pendapat orang lain kepada kita. Nah, disimpulkan dalam bentuk stimulus yang kita berikan dengan semua kepada publik itu tidak semua itu bisa dibantah gitu. Nah, misalnya jika perusahaan lembaga, maka yang kita lakukan artinya misalnya kita sebuah lembaga nih. Jadi seorang publik itu harus menilai kepada kita bagaimana lembaga ini, bagaimana lembaga itu baik tidak, bagaimana positif tidak. Maka dari itu kita harus menjaga citra, jangan sampai citra itu cara berbicara kita itu buruk kepada publik. Nah, banyak yang memberi anggapan kepada kita itu melalui secara eksternal maupun internal. Nah, misalnya ya, kita ambil contoh di sebuah lembaga. Lembaga itu yang terdekat saja seperti di kuliah ini. Nah, seperti yang kita ketahui di lembaga kuliah ini pasti ada rektor, ada dosen, ada mahasiswa, ada satpam, ada lain sebagainya ya di perkuliahan ini. Nah, di situ kita dapat lihat kita yang lebih dekat dahulu kepada kita, dosen yang contohnya. Nah, kita tahu bahwasanya dosen di Universitas Negeri Padang ini citranya bagus-bagus, baik-baik, ramah kepada mahasiswa. Tapi dirusak oleh beberapa dosen, 1 atau 2 dosen. Dengan satu orang dosen maupun 2 orang dosen itu bisa merusak seluruh citra dosen-dosen yang lain. Misalkannya, kan pada kasus-kasus sebelumnya nih ya, terdapat mahasiswa dengan dosen terciduk atau mempunyai kasus yang seharusnya tidak pantas di publik, akan tetapi jika tidak dipublikasikan maka itu akan tersimpan gitu. Terkuaklah kasus tersebut kepada khalayak, kepada publik bahwasanya dosen dengan mahasiswa universitas melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Nah, itu dapat membuat citra Universitas Negeri Padang itu tercoreng. Nah,
dan beranggapan dosen-dosen terutama nih ya kepada dosen laki-laki, apalagi dosen-dosen muda, itu membuat citra mereka rusak. Wah, dosen-dosen di Universitas Negeri Padang ini, maaf ya kalau salah, cabul gitu. Padahal gak semua gitu yang kita ketahui. Padahal 1 atau 2 orang saja bisa membuat citra orang-orang di sekitar, bahkan lembaga pun memburuk. Padahal ini ya, dosen yang salah, lembaga yang kena, gitu maksudnya. Nah, di sini di cerita tadi kita tunjukkan yaitu ada komponen-komponen citra. Nah, dari beberapa persepsi dapatlah komponen-komponen citra. Nah, yang pertama yaitu realitas. Realitas ini maksudnya itu adalah realita, artinya nyata, yang tidak dibuat-buat dan tidak hanya tidak berbohong atau jujur gitu. Nah, kalau kita berbicara jujur, maka orang percaya kepada kita. Akan tetapi, jika kita tidak berbicara jujur, maka orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Walaupun kita sudah berbicara jujur sesuai fakta, tetapi kita membuat kesalahan satu hari atau beberapa tahun yang lalu kita berbohong, maka orang tidak percaya lagi kepada kita. Maka merusak citra dengan satu kesalahan. Nah, yang kedua, yaitu komponen yang kedua, sesuatu yang ideal, artinya yang ideal. Nah, maksud yang ideal itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Kita ambil contoh di yang terdekat lagi, yaitu Universitas Negeri Padang. Kita kan Universitas Negeri Padang itu terkenal dengan keguruannya, dengan pendidikannya. Maka dari itu Universitas Negeri Padang ini harus melahirkan calon-calon guru yang hebat, yang bagus, yang good looking, kata anak zaman sekarang ya, good looking. Maka dari itu Universitas Negeri Padang ini harus mempunyai sokongan, maksudnya itu harus mempunyai yang ideal gitu. Maka dari itu sebagai publik harus mempunyai citra yang baik pula untuk lembaganya gitu. Masa iya lulusan Universitas Negeri Padang nggak kepake sama orang? Harus kepake dong, ya kan? Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu harapan atau keinginan. Nah, keinginan itu banyak yang kita ketahui, keinginan yang bagaimana gitu. Keinginan seperti kita keinginan yang harus bagaimana, harus apakah kita diinginkan orang lain, apakah kita harus ditampung orang lain. Kan kita menciptakan lembaga nih, jadi kita harus melahirkan citra yang bagaimana. Kan kalau kita kuliah, kita harus melahirkan citra yang bagus. Apakah diterimakah kepada orang lain atau berkeinginan-kah orang kepada kita gitu. Dari komponen tersebut lahirlah aspek. Nah, ada beberapa aspek tentang pembentukan citra. Yang pertama yaitu persepsi. Nah, persepsi yang bagaimana? Ya, persepsi yang ditimbulkan oleh kita kepada publik. Nah, yang kedua yaitu wawasan. Wawasan yang bagaimana? Ya, wawasan yang kita luangkan kepada orang lain. Wawasan ini banyak loh bentuknya. Wawasan yang kita ketahui itu wawasan mengenai ilmu, kreativitas, lain sebagainya. Yang ketiga yaitu motivasi. Nah, motivasi maksudnya di sini, motivasi itu berbeda-beda di setiap orang, tidak sama loh. Contohnya, motivasi seorang guru beda, motivasi dosen juga beda, motivasi orang tua juga beda, motivasi ustadz juga beda, bahkan motivasi teman pun juga berbeda. Nah, kita ambil salah satu motivasi yang terdekat pada kita, yang biasa kita dengar setiap hari nih, guru dan dosen. Nah, antara dua orang tersebut itu memiliki motivasi yang berbeda. Nah, kalau motivasi guru yang kita kenal di sekolah, yaitu motivasi guru itu sangat tinggi. Ayo nak, buat tugas,
Kalau nggak buat tugas nanti nilainya merah. Susah nanti TU mengurus nilai kalian. Ayo nak belajar dengan pintar biar kalian dapat universitas yang bagus. Ayo nak belajar, menghafal, ini segala macam. Itu motivasi guru kepada kita. Beda halnya dengan dosen. Dosen itu bisa dibilang bodoh amat lah kepada mahasiswanya. Tetapi tidak semua orang, semua dosen seperti itu. Tapi ada beberapa dosen yang menganggap bahwasanya terserah kamu lah, sesuka hati kamu lah, kan kamu yang belajar, kamu yang pemalas, saya yang dapat gaji gitu. Tapi ada juga yang dosen, belajar lah nak, ingat dunia kamu itu bukan dunia perkuliahan saja, akan tetapi dunia kerja juga. Nah, di situ kita dapat simpulkan bahwasanya motivasi orang itu berbeda-beda dan tergantung sebagai kita sebagai publiknya yang menerima. Bagaimana inikah baik atau tidak? Apakah ini bermanfaat atau tidak? Selanjutnya yaitu yang terakhir, yang keempat, sikap. Sikap banyak bentuknya. Sikap kita kepada orang lain, kepada teman-teman, ya tentu jelas berbeda-beda ya. Kita sepertinya kita bertindak, bagaimana kita bertindak kepada orang lain. Apakah kita ini baik kepada orang lain? Misalnya, saya ini baik nih sama si Anu. Si Anu itu baik gak sih sama saya? Kita sudah berusaha payah nih ya menolong dia gitu. Apapun, misalnya menolong tugas, menolong bantuan gitu. Kita menolong dia. Tiba-tiba ketika kita minta tolong sama dia, dianya yang gak mau tolong sama membantu kita. Jadi kita sudah berusaha untuk percaya sama dia, malah dirusak dengan cara berbicaranya gitu. Nah, dari komponen, dari aspek dapat itu bisa kita berubah, yaitu ada beberapa cara merubah citra. Pertama yaitu rubah penampilan, kemudian itu cara kita berkomunikasi, yang ketiga yaitu mempromosikan diri. Nah, mempromosikan diri ini maksudnya bukan menjual diri, maksudnya yaitu cara kita bersikap, cara kita berkomunikasi gitu, maksudnya apakah citra yang kita berikan itu baik atau tidak gitu. Yaitu menjaga reputasi. Nah, saat sekarang ini sulit untuk menjaga reputasi. Kita sudah berusaha payah dari bawah, dari nol sampai ke atas, ada orang menuduh kita, nah merusak reputasi kita, dan itu akan anjlok. Kita sudah berusaha untuk menegakkan reputasi kita itu dengan satu ucapan kata pun yang dibuat oleh atasan, bawahan, karyawan, itu bisa merusak reputasi. Nah, adapun menurut Franz Josef Klein ada 6 jenis citra yang diciptakan. Yang pertama, the mind makes, yang mana itu cermin atau kaca, yang mana di dalam kaca itu adalah sebuah muncul bayangan, yang mana bayangan itu artinya bukan kita sebenarnya, maksudnya itu adalah tipuan. Kita di dunia nyata dengan dunia maya itu sangat berbeda antara dunia nyata dengan dunia maya. Oke, di dunia maya kita toksik, kita berbicara bla bla bla, komen ini, komen itu. Pas di dunia nyata kita diam, tidak banyak berbicara, kita introvert kepada orang lain. Nah, kita itu adalah manusia yang mempunyai dua kepribadian, bisa jadi introvert ataupun extrovert. Yang kedua yaitu the crying image, yang mana the crying image ini adalah orang yang berperilaku atau banyak macamnya ya, berperilaku baik, buruk, sebagainya. Selanjutnya yaitu diharapkan. Nah, seperti yang kita ketahui, citra yang diharapkan itu bagaimana? Citra yang diterima oleh orang banyak itu bagaimana? Seperti yang kita ketahui, citra itu banyak bentuknya. Kita contohkan nih, yang contoh-contoh sebelumnya kan sudah kita bahas nih. Bisa kita ambil dari situ. Citra yang baik itu tergantung kepada
relationnya kepada dirinya itu sendiri, apakah dia baik dalam berbicara, baik dalam menyampaikan, terima kepada orang lain atau tidak. Nah, mungkin sekian penjelasan saya dari pengetahuan saya, penjelasan saya mengenai citra, mengenai membangun citra lembaga. Kalau ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan dapat menyinggung publik pun saya juga minta maaf. Di sini saya tutup dengan minta maaf, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.